Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Salam sehat dan bahagia. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Padlet ya. Aplikasi Padlet ini nanti kita dapat memanfaatkannya untuk integrasi ke mata pelajaran yang lain dengan berbagai kelebihannya di sana. Baik, kita mulai belajar tentang Padlet. Sebelum kita menggunakan Padlet atau bagaimana cara menggunakan Padlet, Ibu sampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi kali ini. KD yang akan kita lalui adalah mengenal aspek sosial dari penggunaan komputer. Kemudian 4.1-nya menunjukkan dan menjelaskan kasus-kasus sosial dari implementasi produk TIK yang menimbulkan dampak positif dan atau dampak negatif. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang pertama mengamati implementasi produk TIK. Kemudian yang kedua mengimplementasikan produk TIK yang menimbulkan dampak positif dan atau negatif. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran adalah melalui model pembelajaran problem based learning peserta didik dapat menjelaskan dan mengimplementasikan produk TIK yang menimbulkan dampak positif di kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu garis bawahi yang kita implementasikan dari produk TIK adalah yang menimbulkan dampak positif, sementara yang dampak negatif tidak perlu kita implementasikan. Sebelum kita mengetahui apa itu Padlet, apa itu kelebihannya, pertanyaan dari Ibu untuk kalian adalah, pernahkah kalian membayangkan atau pernahkah kalian menggunakan papan tulis digital, baik untuk menulis maupun untuk mengumpulkan tugas? Nah, di Padlet ini bisa kita ibaratkan nanti sebagai papan tulis. Lalu, apa itu Padlet? Padlet adalah aplikasi daring yang gratis, yang paling tepat diilustrasikan sebagai papan tulis daring atau papan tulis online. Jadi, ini tidak seperti papan tulis yang manual itu tidak ya. Kemudian apa kelebihannya? Yang pertama, Padlet itu dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk mengirim catatan pada halaman yang sama. Kemudian catatan itu diposting oleh guru dan siswa yang bisa berupa tautan atau video atau gambar atau bisa dokumen seperti PDF, Excel atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, tidak perlu perangkat lunak atau aplikasi yang diunduh atau dipasang di komputer kita. Sehingga kita bisa menggunakannya langsung secara online. Yang penting kita memiliki akses internet. Kemudian yang ketiga, tulisan di dinding atau di wall itu dapat diekspor dengan beberapa cara. Misalnya kita ekspor ke PDF atau dalam bentuk spreadsheet, atau bisa kita sematkan di blog atau di laman lainnya. Selanjutnya, bagaimana kita masuk ke Padlet? Untuk masuk ke Padlet, langkah-langkahnya adalah klik di Google Search, kemudian kita ketikkan padlet.com. Setelah dari Google Search kita ketik Padlet, maka dari Google muncul beberapa pilihan tentang aplikasi Padlet. Silahkan klik di Login to Padlet. Setelah kita klik Login to Padlet, maka di situ kita akan diberi 3 pilihan.
Yang pertama login with Google, yang kedua login with Microsoft, dan yang ketiga adalah login with Apple. Karena kita menggunakan akun Google, maka yang kita pilih adalah login with Google. Selanjutnya kita klik login. Langkah selanjutnya setelah kita klik login adalah kita masuk di pilih akun. Nah, akun mana yang akan kalian gunakan? Biasanya di situ sudah tertampil beberapa akun yang sudah pernah masuk di Google misalnya. Nah, jika itu belum ada akun yang akan digunakan, maka pilihlah gunakan akun yang lainnya. Namun jika sudah ada, maka tinggal klik akun mana yang akan kalian gunakan. Setelah kita klik akun yang akan kita gunakan di Padlet, maka kita sudah masuk di aplikasi Padlet. Kemudian kita klik Make a Padlet. Ketika kita sudah klik Make a Padlet, maka kita akan dibawa ke lembar Make a Padlet, di mana di sana terdapat beberapa pilihan fitur apa yang akan kita gunakan dalam membuat Padlet di sini. Di antaranya ada wall, kemudian ada stream, kemudian ada grid, self, map, canvas, atau timeline. Mana yang sesuai dengan keinginan kalian. Kebetulan Ibu akan memilih wall. Maka klik select atau double klik wall. Setelah kita klik walls, maka kita akan dibawa pada halaman walls. Yang mana halaman ini sudah bisa kita gunakan untuk input data, bisa berupa file, video, PPT, suara, atau yang lainnya dengan cara klik tanda plus di pojok bawah kanan. Namun ada baiknya sebelum kita menginput file di wall ini, kita melakukan setting terlebih dahulu pada wall kita. Misalnya kita mulai dari title, kita beri judul apa wall kita itu. Kemudian deskripsinya bagaimana. Kemudian kita wall kita ini akan kita kasih background apa. Nah, ini kita klik wallpaper. Kemudian dari wallpaper ini kita pilih picture. Picture ini ada beberapa pilihan untuk latar belakang wall kita. Silahkan kalian pilih. Kemudian kita lanjutkan setelah wall-nya terpilih, kemudian kita ke komennya juga di on-kan. Ketika kita judul sudah diberikan di wall ini, kemudian deskripsinya juga sudah, latar belakang wall-nya kita juga sudah, maka langkah selanjutnya kita klik tanda plus untuk menginputkan file yang akan kita masukkan di wall ini. Kemudian setelah kita klik tanda plus, maka kita diberi pilihan di situ, diantaranya ada subjek, kemudian ini ada file, beberapa pilihan file apa yang akan kalian masukkan. Misalnya mau dalam bentuk file, atau dalam bentuk link, atau dalam bentuk video, atau gambar. Silahkan kalian pilih salah satu dari pilihan yang ada. Kemudian di write fantastic ini bisa kalian tulis deskripsi atau judul tugasnya apa. Kemudian di sini juga ada pilihan untuk mengubah warna dari file yang mau kita
kita masukkan nanti. Nah, silahkan Ibu kasih contoh di sini subjeknya Ibu pilih Nur Khairiyah, kemudian file yang Ibu masukkan adalah file gambar, kemudian deskripsi tugasnya adalah ini tentang isu-isu kependudukan, kemudian warna dari wall ini yang punyanya Ibu akan Ibu beri warna biru. Kemudian setelah ini semua sudah cocok sesuai yang saya inginkan, maka klik publish. Jika kita sudah menganggap selesai kegiatan kita di wall ini, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan share atau bagi file kita ke orang lain. Langkah-langkahnya adalah klik share, kemudian dari kotak dialog share ini ada beberapa pilihan atau langkah yang harus kita lewati. Di antaranya adalah ceng privasi. Ini kita klik, kemudian dari ceng privasi ini kita pilih dari beberapa pilihan itu ada privat, ada password, ada member only, ada secret, kemudian ada public. Maka karena kita akan memberikan ke orang lain, kita pilih yang public. Kemudian visitor permission ini orang lain bisa menulis saja atau bisa mengedit. Maka silahkan kalian pilih can editor atau can write. Kemudian jika sudah, langkah selanjutnya adalah klik copy link to clipboard. Jika langkah itu sudah kalian lakukan, maka langkah selanjutnya adalah klik save. Setelah kita klik save, maka langkah selanjutnya adalah kalian tinggal membuka medsos kepada siapa link itu akan dibagikan atau melalui aplikasi yang lain yang mana link aplikasi Padlet itu mau di-sharekan ke siapa saja yang menurut kalian akan dibagi. Langkah selanjutnya adalah kesimpulan pada pertemuan hari ini, yaitu tentang pemanfaatan aplikasi Padlet ini dapat dimanfaatkan. Yang pertama, bahwa Padlet dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran yang sangat efektif. Kemudian Padlet ini juga dapat dikolaborasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, misalnya Google Classroom, Google Site, atau yang lainnya. Kalian nanti jauh lebih paham. Kemudian yang ketiga, Padlet ini juga dapat diaplikasikan secara online. Jadi sangat efektif sekali untuk media pembelajaran kita. Selanjutnya adalah sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita akan melaksanakan refleksi terhadap kegiatan yang telah kita laksanakan hari ini. Di antaranya adalah apakah yang telah kita pelajari pada pertemuan ini, kemudian apa yang menjadi kendala atau tantangan dalam memahami materi ini. Selanjutnya, dampak positif apa yang kita dari apa yang kita pelajari hari ini. Mari kita renungkan, kita refleksikan dalam diri kita sehingga ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi, terus belajar mengeksplor tentang manfaat Padlet ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam implementasinya terhadap mata pelajaran yang lain, yang tentunya ke depan pasti akan sangat bermanfaat untuk kita semua.
Jangan lupa tugas kalian adalah tugas praktik dengan menggunakan aplikasi Padlet ini agar kalian lebih familiar dalam menggunakan atau memanfaatkannya dari aplikasi Padlet ini. Langkahnya adalah kalian masuk ke Google Classroom kalian masing-masing, kemudian tugasnya sudah Ibu upload di kelas masing-masing dan kalian tinggal melihat tugas kalian apa. Kemudian sebelum kalian mengerjakan tugasnya, kalian langkah-langkah untuk mengerjakan tugasnya adalah membuat kelompok dari kelas masing-masing menjadi 3 kelompok. Jadi setiap kelas terdiri dari 3 kelompok, sehingga dari jumlah siswa 36, maka dari setiap kelas itu terdiri dari 3 kelompok. Kemudian salah satu dari kelompok itu menjadi ketua untuk mengkoordinasi Padlet yang kalian buat. Kemudian yang kedua, ketua dan anggota kelompok sama-sama membuat poster tentang isu-isu kependudukan dan dikumpulkan di Padlet kelompoknya masing-masing. Langkah ketiga, ketua kelompok nanti mengumpulkan link Padletnya ke Padlet Ibu yang sudah Ibu siapkan di classroom kalian masing-masing. Demikian dari Ibu, tetap semangat dan terus gali potensi yang ada pada kalian yang kalian miliki tanpa rasa lelah dan keluh kesah. Demikian tadi pertemuan kita pada hari ini yang telah membahas tentang aplikasi Padlet yang dapat digunakan sebagai salah satu media pengumpulan tugas bagi siswa dan dapat diintegrasikan ke mata pelajaran yang lain, kemudian juga dapat digunakan secara online sehingga lebih fleksibel dalam pemanfaatannya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Sebelum Ibu tutup, ada kata bijak yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian, yaitu jangan pernah menyerah ketika kamu tahu masih ada jalan untuk keluar. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.